Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing casing PC merek Enlight dengan seri EN200 ya. Oke, untuk casing ini masuk ke kategori casing mid tower. Jadi untuk maksimal motherboard yang bisa dipasang yaitu micro ATX ke bawah. Jadi untuk atasnya ini tidak bisa karena ukuran yang cukup compact ya. Dan untuk ukuran kardusnya ini sendiri ini di 393 mm dengan lebar 205 mm dan tinggi 305 mm. Dan untuk yang product dimension ini adalah ukuran dari casingnya pas sudah dibuka ya. Untuk materialnya ini memakai SPCC 0,6 mm dan untuk PCI slotnya ini ada 4. Untuk USB port ada USB 3.0 ada 1, untuk USB 1.1 ada 1, dan untuk audio. Dan untuk penyimpanannya di sini ada 2 kali 3,5 inch hard disk dan 2 kali 2,5 inch SSD atau hard disk yang 2,5 inch. Untuk CPU cooler tinggi maksimal di 140 mm dan untuk GPU maksimal di 250 mm. Untuk warna dari casing ini tersedia ada 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Dan kebetulan untuk kali ini saya akan melakukan unboxing yang warna hitam. Oke, tanpa berlama-lama mari kita unboxing untuk casingnya. Sebagai informasi, saat video ini dibuat, untuk harga dari casing ini saya mendapatkannya di harga 355.000 dan itu di toko offline yang ada di Yogyakarta. Untuk toko lain mungkin selisih di 20 atau 30.000. Dan untuk warna putih tadi saya tanyakan ke toko juga harganya tetap sama. Jadi tidak ada perbedaan harga di varian warnanya. Oke, kita buka untuk casingnya. Kita pisahkan dulu untuk styrofoam yang membungkusnya ya. Nah, seperti ini untuk unitnya. Coba kita ukur dulu memakai meteran ya guys. Untuk lebar di sini di 16,5 cm. Untuk tinggi casing ada di sekitar 35,5 cm. Dan untuk panjang ke belakang seperti ini ada di 26 cm. Jadi ukuran yang cukup compact ya guys. Oke, untuk bagian depan casing terdapat tombol power, ini LED indikator, USB 1.1 dan USB 3.1. Jadi hanya ada ini ya guys untuk yang bagian depan. Untuk di bagian belakang seperti ini, dan ini sudah mendapatkan kipas dengan ukuran, kita ukur dahulu 8 cm. Jadi untuk kipasnya ini ukuran 8 cm. Jadi kalau misalnya teman-teman
ada yang ingin memasang 9 cm, saya rasa ini nggak bisa ya. Jadi maksimal 8 cm, jadi jangan salah beli atau salah pasang. Untuk PCI Express-nya di sini ada 4, nanti bisa dihilangin atau dicopot satu persatu sesuai kebutuhan. Dan di sini kita juga sudah mendapatkan power supply. Kita cek untuk ukuran power supply-nya dapat berapa watt ya. Nah, kita buka dulu. Untuk pembuka, casing ada di sini. Jadi kita cukup tarik seperti ini. Dan nah. Oke, sebelum ke casing, kita bahas dulu untuk material covernya ya. Ini materialnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga. Jadi untuk casing seperti ini, kecil seperti ini, karena ukuran casingnya kecil, jadi terlihat kokoh. Walaupun untuk bahan yang bisa dibilang standar, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Dan untuk power supply, kita mendapat 300 watt power supply ya, yang sebenarnya ini hanya cukup untuk office saja. Jadi untuk rekomendasi sih kalau bisa power supply selalu ganti jika ingin merakit PC yang emang mau buat pekerjaan berat atau untuk desain butuh VGA tambahan dan lain-lain. Jadi rekomendasi jangan pakai power supply bawaan casing. Tapi di sini saya akan merakit karena menggunakan power supply bawaan karena hanya membutuhkan daya yang kecil dan hanya untuk keperluan office saja. Oke, selanjutnya kita mendapatkan di sini kabel tis ya. Kabel tis, terus foam. Ini kayaknya untuk bagian bawah. Untuk bagian kaki-kaki ini ada 4. Ada stiker N-Light dan murmur untuk memasang ke motherboard dan hard disk kayaknya ini. Dan ini udah cukup lumayan lengkap ya untuk murmurnya. Oke, selanjutnya kita mendapatkan juga tentunya kabel power. Kabel power ini untuk panjangnya sekitar 1,5 meter ya. Saya kira-kira 1,5 meter. Dan selanjutnya, nah ini untuk kipasnya. Kipas kita cuma mendapatkan kipas yang hitam, bukan RGB seperti itu. Kayak gini hitam dengan port molek yang hanya 2 ya. Selanjutnya ini, nah ini lumayan, udah dapet yang kabel pipih. Yang ini buat audio dan front USB. Dan yang bagian ini, jika motherboard kalian udah support USB 3 bisa langsung dicolokkan saja, karena ini untuk USB 3 portnya berbeda. Dan tempat untuk menaruh hard disk SSD di sini ada, tadi ditulis ada 4 ya, tapi kemungkinan kalau lihat yang ini, backlight yang ini, kalau nggak salah cuma bisa 3. Ini bisa pasang SSD di bagian bawah. Coba bagian bawah ini SSD 1, dan di sini hard disk, dan di bagian sini kita bisa memasang SSD atau hard disk lagi. Jadi sangat compact. Bahkan untuk kabel manajemen aja kita tidak mendapatkan, karena di sini juga langsung ke panel sisi samping. Oke, terus ini kita coba lihat PSU-nya.
Untuk colokannya kita lihat dulu. Nah, ya, port 24 pin. Oke. Terus di sini oke, untuk molek kita cuma dapat satu ternyata. Di sini dapat satu aja untuk port molek, dicolok di fan. Dan di sini oke, coba molek fan. Oh, ini untuk bisa dilepas, jadi untuk power di CPU-nya. Ambil dari sini. Ini untuk port ke SSD hard disk. Ada satu, ya, ada dua ternyata di sini. Jadi kalau teman-teman ingin pasang hard disk tambahan, di sini jadi cuma ada dua, jadi tidak bisa memasang 3 atau 4 hard disk dan SSD memakai power supply ini, jadi harus ganti ya, karena port yang cukup minimalis, bukan port, jadi untuk colokan cukup minimalis. Jadi bisa dilihat, jadi kita bisa pasang satu hard disk, satu SSD, karena fan cuma satu, ini juga kemungkinan kita juga hanya bisa pasang satu bawaan ini aja. Dan kabel manajemen karena tidak ada, mungkin yang nanti kita harus ngakalin ya biar kelihatan rapi. Oh ya, untuk bagian PSU seperti ini, kipas PSU ada di bawah, tidak ada warna-warna atau yang lainnya. Ini kayak kurang kokoh ya. Ya, semoga saja awet. Oke, yang saya suka dari casing ini, pertama desain yang cukup clean, sangat kecil. Ya, biarpun masih ada casing-casing lain yang berukuran lebih kecil, tapi dengan harga ya mungkin cukup mahal juga sih untuk harga 350. Dengan material yang bisa dibilang kurang, tetapi apa boleh kata, karena untuk casing yang seperti ini kayaknya baru nemu yang seri ini, yang kecil, compact, dan tidak terlalu tinggi. Tapi konsekuensinya untuk casing ini airflow-nya bisa dibilang kurang. Kita hanya bisa, kalau untuk menambah kipas mungkin hanya dari samping, mungkin di sini dipasang di backlight yang ini, tapi kayaknya itu tidak mungkin. Ya, beginilah casing yang compact, cocok untuk office yang tidak terlalu banyak neko-neko ya. Oh ya, ini untuk casing seperti ini, kalau teman-teman mau pasang water cooling kayaknya tidak bisa. Kayaknya ini kemungkinan kalau dengan VGA yang panjang ini akan mentok. Dan kita harus pasang SSD aja juga harus pintar-pintar mengatur dari kabel manajemennya. Oke, cukup sekian dari saya, sedikit ngobrol-ngobrol tentang casing ini. Bukan kemungkinan, saya akan merakit komputer dengan spek lama, i3 generasi lama, pakai casing ini. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau banyak info yang kurang bisa diterima atau info-info salah, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.